Santapan Harian Selasa 5 Maret 2024. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Markus pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-17. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Sang Putra Kasih, saat ini kami memantapkan hati untuk merenungkan dan belajar akan firman-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Markus 12 ayat 13-17. Kemudian beberapa orang Farisi dan pendukung Herodes diutus kepada Yesus untuk menjerat dia dalam perkataannya. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu, engkau orang yang jujur. Engkau tidak takut terhadap penilaian orang, sebab engkau tidak memandang muka, melainkan dengan jujur mengajar tentang jalan Allah. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Namun, Yesus mengetahui kemunafikan mereka lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kepadaku 1 dinar supaya kulihat." Mereka pun membawanya, lalu ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan nama siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan nama Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah milik Kaisar kepada Kaisar, dan milik Allah kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Sahabat Santapan Harian, nas yang kita baca sering dipakai untuk menjelaskan mengapa orang Kristen perlu membayar pajak kepada negara. Hal itu karena Yesus mengajarkannya demikian. Kalau begitu, apakah Yesus mendukung penjajahan yang penuh dengan ketidakadilan seperti yang dilakukan oleh Kekaisaran Romawi terhadap bangsa Israel? Ayat ini tidak membicarakan hal itu. Tetapi ini juga tidak serta-merta berarti kita mengajar orang percaya untuk tidak membayar pajak. Jawaban Yesus merupakan argumentasi terhadap beberapa orang Farisi dan pendukung Herodes yang dikirim oleh para pemuka agama untuk menjatuhkan Yesus. Mereka mencoba menggunakan kelompok orang Farisi yang bergerak di akar rumput untuk menjatuhkan lawannya. Padahal sejatinya para imam kepala tidak memiliki relasi yang cukup baik dengan orang Farisi. Tetapi sepertinya mereka bisa berbaikan demi menjatuhkan Yesus yang mengancam kekuasaan kedua kelompok. Kita melihat kemunafikan melalui pujian orang Farisi kepada Yesus yang sejatinya hanya menyembunyikan maksud jahat. Mereka mau memojokkan Yesus dengan pertanyaan yang apapun jawabannya akan menyulitkan Yesus. Apakah Yesus harus membayar pajak kepada Kaisar? Jawaban tidak akan membuat Yesus berhadapan dengan kekuasaan Romawi dan dianggap pemberontak. Sebaliknya, jawaban ya akan mengecewakan orang banyak karena Yesus dianggap mendukung penjajahan. Rupanya jawaban Yesus melampaui kedua hal ini. Berikanlah milik Kaisar kepada Kaisar dan milik Allah kepada Allah. Jawaban Yesus tak bisa dijadikan senjata karena ia tetap membayar pajak. Yesus juga tidak dapat dituduh telah mendukung penjajahan karena yang diberikan adalah apa yang menjadi hak Kaisar. Oleh karena itu, kita perlu meminta hikmat dari Allah dan melatih diri untuk dapat berhadapan dengan orang-orang jahat yang dengan kecerdasannya berusaha membelokkan kebenaran.
Hikmat membantu kita untuk peka terhadap kejahatan berkedok agama. Mari kita berdoa. Tuhan, arahkanlah hati kami pada hikmat yang hanya berasal dari-Mu. Kini kami meminta-Mu untuk memakai dan mengubah hidup kami menjadi serupa dengan-Mu. Dalam dekapan lembut kasih-Mu ya Kristus, kami berteduh. Amin.